Pernah nggak sih kamu ngelakuin satu kebaikan kecil? Kayak bantu orang yang bahkan kamu nggak kenal. Mungkin cuma hal yang sederhana. Kayak nolong orang di jalan, atau sekedar dengerin seseorang lagi butuh didengerin. Tapi, nggak ada yang lihat, nggak ada yang muji, bahkan nggak ada yang bilang terima kasih sedikit pun. Dan di situ kadang kita mikir, ngapain juga ya? Jadi pertanyaannya, kamu masih bakal ngapain itu apa enggak? Kenalin, nama aku Eresa Maulida. Hari ini aku pengen ngajak kalian mikir bareng tentang satu hal yang sebenarnya simple. Tapi sering banget kita lupain tentang gimana sih caranya jadi orang yang baik. Karena sekarang kita sering banget fokus buat kelihatan baik, tapi lupa buat bener-bener jadi baik. Makanya hari ini aku mau bahas how to be a good person di dunia yang gak selalu baik. Kalau dari gambar ini, orang baik itu sering digambarkan orang yang ramah, suka nolong, dan selalu ngalah. Pokoknya yang disukai semua orang. Tapi, apa itu cukup? Karena realitanya, jadi orang baik itu gak selalu berarti bilang iya ke semua hal. Gak selalu harus ngorbanin diri sendiri, dan gak selalu harus kelihatan sempurna. Kadang, justru jadi orang baik itu berarti berani bilang enggak. Berani pasang batas, berani jaga diri sendiri, karena kalau kita terus maksa buat terlihat baik, kita bisa kehilangan diri kita sendiri. Jadi orang baik itu bukan soal image, bukan soal gimana orang lain lihat kita, tapi tentang siapa kita saat gak ada yang lihat. Saat kita sendirian, saat gak ada yang nilai, saat gak ada yang tahu kita lagi ngapain. Disitulah karakter kita sebenarnya kelihatan. Dan orang baik itu bukan orang yang terlihat sempurna. Mereka tetap bisa marah, tetap bisa salah, tetap bisa kecewa. Tapi bedanya, mereka mau belajar dan tanggung jawab. Kalau jadi baik itu penting, kenapa rasanya susah banget? Karena jujur aja, dunia nggak selalu baik ke kita. Kadang kita udah tulus, tapi malah disalahpahami. Kadang kita jujur, tapi malah dirugikan. Kadang kita baik, tapi malah dimanfaatin. Dan makin lama, kita mulai capek, dan kita mulai mikir, buat apa sih jadi orang baik? Oke, kita ambil dari cerita anime yang berjudul Vinland Saga. Biar bisa ngerti, ini lebih dalam. Dia namanya Thorfinn Thorsen. Dipanggilnya Thorfinn, punya perjalanan hidup yang sangat berubah di tiap fasenya. Awalnya, Thorfinn itu sebenarnya anak yang baik. Dia tumbuh dengan ayah yang mengajarkannya tentang kedamaian, tentang tidak menyakiti orang lain, dan tentang arti menjadi manusia yang benar. Dia polos, dia percaya bahwa dunia itu tuh baik. Tapi semuanya itu berubah saat ayahnya terbunuh di depan matanya. Di titik itu, dia kehilangan bukan cuma ayahnya, tapi juga arah hidupnya. Dari awalnya yang baik, dia berubah penuh amarah, hidupnya mulai punya satu tujuan utama, yaitu balas dendam kepada pembunuh ayahnya. Dia mulai terbiasa dengan kekerasan, mulai hidup dalam kebencian, mulai kehilangan empati, dan tanpa sadar, dia jadi seseorang yang dulu mungkin nggak akan kalian bayangkan. Dia menjadi orang yang suka membunuh orang-orang. Dan
ini yang sering terjadi juga di kehidupan nyata. Kadang bukan karena kita mau berubah menjadi lebih buruk, tapi karena kita terluka. Tapi yang menarik, perjalanan Thorfinn nggak berhenti di situ aja. Di satu titik, dia mulai sadar bahwa semua kebencian itu nggak bikin hidupnya lebih baik. Nggak bikin dia tenang, nggak bikin dia bahagia. Yang ada, malahan dia justru merasa kosong. Dan dari situlah dia mulai berubah lagi. Bukan karena dunia yang berubah, tapi karena dia memilih untuk berubah. Dia mulai belajar lagi tentang arti kehidupan, tentang kedamaian, tentang menjadi manusia yang tidak menyakiti orang lain. Dan disitulah kita lihat perubahan yang sebenarnya. Dari baik dan hancur karena luka, lalu memilih kembali menjadi orang baik lagi. Dan itu yang penting, karena dari cerita Thorfinn, kita belajar satu hal. Masa lalu nggak menentukan siapa kita selamanya. Seberapa jauh kita pernah jatuh, kita tetap punya pilihan untuk bangkit. Dan jadi orang baik selalu bisa dimulai lagi. Jadi, gimana caranya? Nggak harus langsung besar kok, mulai dari yang kecil aja. Yang pertama, mulai dari hal yang kecil, kayak dengerin orang tanpa ngejudge, menghargai orang lain, jaga cara kita ngomong, karena kadang hal kecil itu justru yang paling berpengaruh. Satu kata baik bisa banget ngubah hari seseorang. Yang kedua, jujur walaupun gak enak. Jujur itu simpel, tapi gak selalu gampang. Kadang kita dihadapkan sama pilihan yang benar atau yang nyaman. Dan seringnya kita malah pengen pilih yang nyaman. Tapi jadi orang yang baik berarti berani pilih yang benar. Karena integritas itu adalah hal yang penting. Lalu yang ketiga adalah baik ke diri sendiri. Itu penting banget karena kita sering baik ke orang lain tapi jahat ke diri sendiri. Terlalu keras, terlalu nyalahin diri. Padahal kalau kita terus nyakitin diri sendiri, kita juga bakal capek buat peduli ke orang lain. Jadi, orang baik itu juga berarti memaafkan diri sendiri. Dan kasih diri kita ruang buat istirahat. Kebaikan itu unik. Dia nggak selalu datang langsung kelihatan. Nggak selalu dibalas, tapi dia nyebar. Kayak efek domino. Satu kebaikan kecil bisa ngubah hari seseorang. Dan orang itu bisa ngubah hari orang lain. Dan tanpa kita sadari, kita udah jadi bagian yang suatu lebih dalam. Maka dari itu, kita harus selalu berbuat baik. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau nggak ada yang lihat, kita masih mau jadi orang baik atau enggak? Di Vinland Saga, Thorfinn pernah bilang, I have no enemies. Simple. Tapi ini dalam banget. Bukan karena dunia yang berubah, tapi karena dia milih untuk nggak hidup dalam kebencian. Dia mungkin kita nggak bisa ngubah dunia ini, tapi at least kita bisa milih untuk nggak nambah keburukan di dunia ini. Terima kasih. Saya Aresa Maulida Azahra. Terima kasih udah mendengarkan video ini yang berjudul How to be a Good Person. Bye. Hail, son of Thorfinn. I'm sorry I doubted you.
You are. You are a true warrior. Today's the first I've met any of you. We know nothing about one another. So what reason could we have to hit each other? We just met, and we've hardly even spoken. I don't have one enemy among these men. I have no enemies at all.